Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati. Good morning, selamat pagi. Cakamata hadir kembali. Yeay. Baik, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tanda merah subscribe, klik tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan, dan silahkan berkomentar apa saja tentang kami. Dan jangan lupa kalau kalian suka, share channel ini di media-media sosial kalian. Oke, kali ini kita akan membahas lagi film yang tentunya film yang bagus ya. Kita sudah pilihkan yang sangat bagus untuk teman-teman semua, yang pastinya film ini seru sekali. Oke, tanpa basa-basi kita langsung menuju ke filmnya. Film ini dibuat tahun 1995 berjudul Braveheart. Film ini bercerita tentang William Wallace, pahlawan yang keberaniannya menginspirasi rakyat Skotlandia untuk merdeka. William Wallace diperankan oleh Mel Gibson, yang sekaligus bertugas sebagai sutradara film yang mendapat banyak penghargaan ini. Film ini mengangkat kisah tahun 1280. Waduh, lama sekali ya. Kapiten Patimura aja belum lahir tadi. Dikisahkan Raja Inggris bernama Edward Longshanks telah mengambil tahta Raja Skotlandia yang tidak mempunyai keturunan. Akibatnya, segelintir bangsawan Skotlandia protes dan melawan untuk merebutkan tahta tersebut. Perlawanan bangsawan ini membuat King Edward mengundang mereka untuk berunding tanpa membawa senjata dan hanya didampingi masing-masing satu pengawal saja. Jadi nggak boleh bawa bolo banyak gitu ya. Adegan berpindah, sebuah desa kecil terdapat seorang petani bernama Malcolm Wallace. Ia memiliki dua putra bernama John William dan William Wallace. Malcolm bersama anaknya saat itu sedang berkunjung ke rumah temannya, Mac Andrew. Setibanya di sana, tak seorang pun dia lihat. Dan saat dia masuk ke dalam rumah sahabatnya, betapa terkejutnya karena ternyata Inggris sudah menggantung para bangsawan yang diundang dalam perundingan tersebut. Dan William kecil pun ikut menyaksikan hal mengerikan tersebut. It's all right. Easy lad. Malam harinya, Malcolm menghimpun petani untuk melakukan pembalasan. Namun, hanya segelintir orang saja yang berani mengikutinya. Pagi harinya, Malcolm dan John berangkat meninggalkan William untuk berjuang. Namun, hingga malam hari, ayahnya tak kunjung pulang. Keesokan harinya, rombongan pejuang kembali. William pun mulai khawatir dan ternyata ayah dan kakaknya telah tewas terbunuh. Jasad mereka dimakamkan bersebelahan dan kini William kecil hanya seorang diri karena ibunya juga telah meninggal jauh hari sebelumnya. Usai pemakaman, seorang gadis kecil berusaha menghiburnya dengan memberi setangkai bunga berwarna ungu. Selang beberapa waktu kemudian, datang seorang pria dewasa menemui William. I'm your uncle, Argyle. You have the look of your mother. Semenjak itu, William kecil hidup bersama pamannya. Musim berganti, hari berlalu. Nampak King Edward sedang menikahkan putra sulungnya dengan Isabella yang merupakan putri Raja Prancis. Setelah itu, mereka rapat untuk memutuskan hukum yang akan diterapkan di Skotlandia. Namun, pangeran tidak hadir dan diwakilkan oleh Isabella, istrinya. Dalam rapat itu, Edward berencana memberikan hak preemnot pada bangsawan yang isinya adalah setiap rakyat bisa menikah. Bangsawan setempat berhak meniduri mempelai wanita pada malam pertama. Waduh, gokil ini bro ya. Kira-kira masuk ini banjir bangsawan ya. Adegan berpindah di kota Edinburgh, Skotlandia. Para bangsawan berkumpul untuk membahas kebijakan King Edward. Salah satu bangsawan yang hadir adalah Robert Earl of Perth ke-17 yang merupakan kandidat terkuat tahta Raja Skotlandia. Di sisi lain, terlihat pria sedang menunggang kuda berlatar belakang pegunungan indah di Skotlandia yang kami sendiri tidak tahu apa nama gunung tersebut. Dan ternyata pria itu adalah William Wallace yang telah dewasa setelah sekian lama hidup bersama sang paman. Dia memutuskan kembali ke kampung halamannya. Di sini sangat jelas jika larangan mudik tidak diterapkan oleh King Edward ya pada waktu itu. Demikian halnya juga larangan dengan mengadakan pesta pernikahan karena kedatangan William untuk menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Jadi belum ada PSBB pada waktu itu ya teman-teman ya. Setelah turun dari kuda, nampak seorang wanita sedang memperhatikannya dan sepertinya mereka sudah saling kenal. Dan saat William ingin mendekati gadis tersebut, tiba-tiba William dicegat oleh seorang pria besar yang ingin menguji kedewasaannya dengan menantang melempar batu sebagai bukti kejantanan dan keperkasaan.
William pun dikalahkan dengan sangat mudah, tetapi menantang balik dengan mengatakan jika ia bisa mengalahkan pria tersebut hanya dengan batu yang sangat kecil. Dan ternyata perkataan William tersebut terbukti. Hingga akhirnya William sadar jika lawannya tersebut adalah Hamis, sahabatnya di masa kecil dulu. Setelahnya, sekali lagi William ingin mendekati gadis tersebut, tetapi tiba-tiba bangsawan Inggris datang bersama pasukannya dan menuntut hak Prime Notch. Para penduduk melawan, namun mempelai wanita bersedia dibawa dan mengorbankan dirinya agar suaminya tidak dibunuh. Setelah 2 kali dihalangi, kini William langsung datang ke rumah wanita yang dia lihat tadi dan ingin mengajaknya berkuda. Tetapi sang ibu melarang karena cuaca sedang hujan. Namun wanita tersebut langsung melompat ke atas kuda dan pergi bersama William. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan berhenti dan William langsung memacu kudanya ke atas bukit. William pun mengetahui jika wanita tersebut adalah gadis kecil yang dulu memberikannya bunga di pemakaman ayahnya. Di atas bukit, William pun bercerita pengalamannya berkeliling kota hingga ke Roma bersama pamannya. Oh ya, wanita tersebut bernama Muron. Muron bertanya, seperti apa penampakan kota Roma? Dan William menjawab dengan sedikit pamer menggunakan bahasa Perancis. Rien qui approchait ta beauté. Malamnya, Williams mengantar Muron kembali ke rumahnya. Dan sebelum berpisah, ia memberikan sebuah kain yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat bunga yang diberikan puluhan tahun yang lalu oleh Maron. Seiring waktu, mereka pun semakin sering ngedate bersama hingga tibalah pada suatu saat di mana William Want to marry you? Is that a yes? That's a yes. Setelah lamaran William diterima, mereka sepakat untuk menikah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Prime Notch. William dan Muron pun memutuskan menikah di malam hari di tengah hutan dan disaksikan oleh seorang pendeta. Dan setelahnya mereka langsung OTW enak-enak begitu. William pun berhasil menjadi orang pertama yang begitu istrinya sendiri. Keesokan paginya di sebuah pasar, William bersepakat dengan istrinya untuk pergi enak-enak kembali. Tetapi saat hendak pulang, istrinya dicegat prajurit kerajaan Inggris yang hendak memperkosa dirinya. Istri William pun melakukan perlawanan dan secara tiba-tiba William datang membantunya. Usai diselamatkan, William menyuruh istrinya kabur ke dalam hutan. Meet me at the grove. Right. Dan setelahnya ia pun berjuang melawan prajurit Inggris sendirian dan tidak menyadari jika istrinya telah berhasil dicegat dan dipukul jatuh. William pun menyamar menjadi prajurit Inggris, berhasil kabur ke dalam hutan dan bermaksud mencari istrinya. Namun di sisi lain, istrinya yang sudah tertangkap diikat di sebuah tiang dan oleh bangsawan Inggris langsung William tak kunjung menemukan istrinya. Akhirnya mendapatkan kabar jika istrinya sudah dibunuh. Dan akhirnya ia datang di perkampungan dengan menunggang kuda. Setelah melihat prajurit Inggris, ia langsung mengangkat tangannya dan terkesan ingin menyerahkan diri. Namun saat ingin ditangkap, tiba-tiba aksi William tersebut sontak membangkitkan semangat penduduk yang kadung kesal untuk membantunya. Mereka pun bahu-membahu menyerang benteng pertahanan pasukan Inggris dan setelah berhasil menguasai benteng, William pun langsung menggiring bangsawan Inggris ke sebuah tiang, tempat di mana istrinya dibunuh, dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada istrinya. Setelahnya, William pun baru memakamkan istrinya dan di sana ayah dan ibu Muron baru mengetahui jika William sudah menikahi putrinya. William pun langsung meminta restu kepada ayah dan ibu Maron. Aksi perlawanan William pun menyebar dengan cepat ke desa tetangga. Sehingga malam harinya klan tetangga datang dan memilih untuk bergabung. Keesokan harinya mereka pun kembali menyerang prajurit Inggris yang lain. Mereka memasuki benteng pasukan Inggris dengan menyamar. Di sana sahabat William melakukan aksi balas dendam kepada bangsawan Inggris yang telah menyiduri istrinya dengan alasan hak Prime Oak. Setelahnya, William pun langsung membakar benteng pasukan Inggris. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga King Edward dan segera menyuruh putranya untuk menangkap William Wallace, hidup atau mati. Tentara Inggris pun berdatangan untuk memburu William.
Namun mereka semua berhasil dihabisi oleh William bersama pasukannya. Di sisi lain, menantu King Edward mendapat informasi jika William Wallace berjuang untuk mendiang istrinya. Hal itu membuat Isabella kagum dan kelepek-kelepek kepada William. Sebagai informasi, di sini diceritakan jika Isabella masih perawan walau sudah dinikahi. Sebabnya adalah karena suaminya yang merupakan putra King Edward adalah seorang gay. Waduh, parah ya bro ya. Mubazir itu si Isabel. Adegan berpindah, nampak William sedang mendiskusikan strategi melawan pasukan Inggris yang belum terkalahkan dalam 2 abad terakhir. Saat berdiskusi itu, tiba-tiba datang 2 orang Irlandia yang salah satunya bernama Stephen dan langsung memakan makanan perjuang tanpa izin. Di sini Stephen mengaku jika Irlandia adalah pulau miliknya, dan mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Sore harinya, seorang mata-mata melaporkan bahwa ribuan pasukan Inggris sedang menuju Stirling dan ingin meredam pemberontakan bangsawan Skotlandia. Namun, kedatangan mereka juga telah dinanti oleh ribuan pasukan Highlander. Highlander adalah sebuah sebutan untuk orang yang tinggal di Highland, Skotlandia. Highland itu dataran tinggi ya teman-teman ya, atau anggun lah, anak gunung gitu. Tidak lama kemudian terlihat gemuruh dari kejauhan, tanda Inggris telah sampai di Stirling. Jumlah dan persenjataan pasukan Inggris membuat nyali pasukan Highlander ciut dan tiba-tiba ingin meninggalkan medan perang. Let's go home! Wait until we've negotiated! Namun tiba-tiba William dan pasukannya datang di mana orang-orang Highlander sebelumnya telah banyak mendengar tentang William. William pun langsung membangkitkan semangat prajurit-prajurit Highland. I am William Wallace. A whole army of my countrymen, and 3 men you are. They'll never take our freedom! Sebelum berperang, bangsawan Skotlandia maju dan bermaksud melakukan perundingan. Namun tiba-tiba William datang dan menyuruh pasukan Inggris untuk pulang dan menyuruhnya meminta maaf kepada setiap orang Skotlandia yang mereka lewati. Sontak hal ini pun membuat bangsawan Inggris tersinggung dan siap untuk berperang. Setelahnya, William pun membicarakan strategi terang dengan bangsawan Skotlandia dan menyuruh mereka untuk seolah-olah kabur dari medan perang. Dan akhirnya peperangan pun dimulai, di mana Inggris mengawali dengan pasukan pemanah. Serangan berikutnya, Inggris mengirimkan pasukan inti mereka, tetapi William berhasil mengalahkan pasukan berkuda. Setelah itu, mereka pun bersama-sama melakukan serangan penuh, dan saat pertarungan sedang sengit-sengitnya, pasukan Highland yang sebelumnya dikira mundur akhirnya maju dan ikut membantu William. Dan akhirnya Inggris kalah dalam pertempuran tersebut. Setelah kemenangan tersebut, William pun oleh bangsawan Skotlandia dinobatkan sebagai ksatria dan pelindung Skotlandia dengan gelar Sir Alex Ferguson. Maksudnya Sir William Wallace. Setelah acara penobatan tersebut, nampak para bangsawan sedang berdebat tentang perebutan tahta Skotlandia. William yang muak meninggalkan mereka semua dan berniat ingin melanjutkan perjuangan menginvasi kerajaan Inggris. Seketika itu juga, Bruce langsung mendatangi William dan menjelaskan kepadanya Skotlandia membutuhkan para bangsawan jika ingin menang. Tetapi William langsung menyanggah dan mengatakan rakyat tak butuh bangsawan, tetapi pemberani yang ingin dan mau berjuang melawan penjajah. Adegan berpindah, ribuan pasukan William akhirnya menyerang Inggris dan dimulai dengan mendatangi kota York, kota yang dipimpin oleh keponakan Raja Inggris. Melihat benteng yang sangat kokoh, William pun menyerang di malam hari dengan berusaha mendobrak pintu benteng. Melihat itu, pasukan Inggris melakukan perlawanan dengan panah dan minyak. Selanjutnya, William pun mengirimkan surat kepada Raja Edward yang berisi kepala dari keponakannya. Di tengah keterkejutan Edward, penasehat anaknya langsung memberikan saran untuk segera menghentikan William. Tetapi, karena saran tersebut tidak memiliki rincian strategi dan taktis yang jelas, akhirnya Edward kesal dan langsung melemparnya keluar kastil. Akhirnya, Edward pun memikirkan strategi untuk melakukan gencatan senjata dan selanjutnya mengeroyok William menggunakan harta dan tahta dengan mengutus menantu cantiknya menemui William. Tibalah hari di mana perundingan itu dimulai. Dan William pun langsung menemui utusan King Edward.
Mendapat tawaran tahta dan harta, bukannya menerima, William langsung menjelaskan alasan perjuangannya dan menceritakan pengalaman masa kecilnya akan kekejaman pasukan Inggris kepada Isabel. William juga meminta agar Isabel membuka mata dan hatinya melihat penjajahan Inggris. Lantas, Isabel pun langsung beranjak pergi dan berpikiran kacau dan terpesona kepada karisma William. Adegan berpindah. Ternyata saat menantunya sedang bernegosiasi, di saat bersamaan juga, Raja Edward juga sedang menyusun strategi untuk mengepung pasukan William. Isabel yang merasa ditipu oleh sang mertua, lantas mengutus sekretaris pribadinya dan membocorkan rencana Raja Edward kepada William. William pun terkejut dan segera mengajak para bangsawan Skotlandia untuk melawan Inggris. Namun, para bangsawan tersebut ragu dan berpikir jika tidak memiliki peluang untuk menang perang melawan Inggris. Tetapi William tetap pada pendiriannya. Jika Skotlandia ingin menang, maka rakyat dan para bangsawan harus bersatu. Akhirnya, Robert the Bruce menyanggupi dan berkomitmen akan ikut berperang bersama William. Adegan berganti. William dan pasukannya bergerak maju menuju Falkirk, Skotlandia, dan langsung menyuruh pasukannya membuat jebakan. Siangnya, mereka pun bersiap untuk memulai peperangan. Akan tetapi, saat telah siap berperang, William tidak melihat kehadiran Bruce. Sementara di sisi lain, pasukan Inggris dipimpin langsung oleh King Edward. Akhirnya, karena kadung terlanjur, William pun langsung memutuskan ikut berperang. Dan tibalah saatnya genderang perang ditabuh. Pasukan Inggris menempatkan pasukan sekutunya yang berasal dari Irlandia di barisan paling depan, disusul oleh pasukan infanteri dari Inggris. Dua pasukan itu berbaris dengan rapi dan bergerak secara berlahan mendekati pasukan William. William pun memberikan komando pasukannya untuk segera berlari ke depan dan memulai peperangan. Namun, saat berdekatan, bukannya mereka berperang, malah saling berjabat tangan. Ternyata, pasukan Irlandia itu sudah bersepakat dengan sahabat William yang juga berasal dari Irlandia, yaitu Stephen. Ingat kan, di mana adegan Stephen mengatakan Irlandia adalah pulau miliknya. Hahaha. Melihat itu, Edward sangat terkejut, terlebih karena seketika itu juga William dan pasukannya segera melepas anak panah yang sebelumnya telah dibakar. Sontak hal ini membuat pasukan infanteri Inggris terbakar dan kalang kabut. Setelahnya, pasukan William langsung melancarkan serangan brutal dengan membantai satu persatu pasukan Inggris. Di tengah pertarungan, William pun memberikan aba-aba dengan kibaran bendera kepada pasukan kavaleri yang dipimpin oleh bangsawan Skotlandia untuk menyerang. Tetapi, bukannya menyerang, mereka malah meninggalkan William dan ternyata bangsawan tersebut telah disuap oleh Raja Edward. Melihat pasukan kavaleri Skotlandia telah mundur, Edward pun langsung memerintahkan kepada pasukan untuk melepas panah ke medan laga tanpa memperdulikan pasukannya yang sedang bertarung di garis depan. Akhirnya, banyak pasukan William dan pasukan Inggris yang gugur terkena anak panah tersebut. Selanjutnya, King Edward menerapkan strategi full attack kepada pasukan William, dan akhirnya setelahnya, Edward kembali karena sudah yakin telah menang. Tetapi, William yang sekalipun sudah terkena panah, tiba-tiba melakukan pengejaran seorang diri kepada King Edward dan pengawalnya. Tetapi, ia langsung dicegat oleh dua pasukan berkuda dan duel pun terjadi. William terjatuh, dan saat pasukan berkuda tersebut ingin memenggal kepala William, tiba-tiba ia bangkit dan ternyata pasukan berkuda yang menyerangnya adalah Robert the Bruce, bangsawan yang sebelumnya sudah bersepakat dengannya. What the fuckiness? Karena kecewa, William pun seketika terdiam dan kaget serta tak tahu harus berkata apa. Dalam diamnya itu, Stephen datang menyelamatkan William dan membawanya ke tempat persembunyian. Di tempat persembunyian itu pula, ayah Hamish yang merupakan sahabat ayah William meninggal. To see you become the man you are. Beberapa minggu kemudian, William pun melancarkan teror serangan balasan kepada para bangsawan yang sebelumnya sudah mengkhianatinya. Satu persatu dari mereka diselesaikan secara adat oleh William.
Sejak saat itu, William pun menjadi buah bibir di seluruh Skotlandia dan menganggap sebagai rakyat biasa yang sangat berani dalam melawan penjajah. William Wallace killed 50 men. Hal itu justru semakin membuat Edward murka. Ia langsung memutuskan mengirim pasukan terbaiknya bersama Isabel untuk menjebak William. Tibalah hari di mana William bermaksud menemui Isabel yang merupakan utusan Edward. Namun tiba-tiba ternyata William sudah mengetahui rencana tersebut karena Isabel untuk kedua kalinya membocorkan siasat Raja Edward. Setelah itu, pada malam harinya, William menemui Isabel di sebuah rumah terpencil jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana William menanyakan mengapa Isabel membocorkan siasat Edward 2 kali kepadanya. Dan Isabel pun memberikan jawaban. Hingga akhirnya mereka mantap-mantap di rumah tersebut. Diiringi suara kodok yang lagi cemburu kepada William. Oke, selamat menikmati William. Beberapa bulan kemudian, King Edward jatuh sakit dan tidak bisa bicara. Di sisi lain, Isabel ternyata tengah mengandung anak hasil bercocok tanam bersama William. Adegan berpindah, di tempat persembunyian William, seorang bangsawan datang dan mengirimkan pesan Robert Bruce perang bersamanya karena sangat menyesal atas pengkhianatan yang dia lakukan sebelumnya. William pun berjanji akan datang ke Edinburgh menemui Bruce sekalipun Hamish mengatakan padanya jika ini adalah sebuah jebakan. Namun, William tetap percaya pada Bruce dan hingga akhirnya William pun berangkat seorang diri. Tetapi setelah tiba di Edinburgh, ternyata setelah ditangkap, ia lalu dibawa ke istana kerajaan Inggris. William pun langsung didakwa bersalah karena telah berkhianat kepada Raja Edward dan dijatuhi hukuman mati. Isabel yang mendengar keberadaan William langsung menemuinya di dalam penjara. Di sana Isabel meminta William untuk mengakui kesalahannya agar mendapat pengampunan Raja Edward. William dengan sikap kesatrianya menolak dan akhirnya dengan perasaan sedih, Isabel pun memberikan obat agar William tidak merasakan rasa sakit saat menjalani hukuman. William meminum obat tersebut untuk menghormati Isabel, dan setelahnya ia langsung... Setelah menemui William, dengan berlinang air mata, Isabel menemui Raja Edward dan memohon agar memberikan pengampunan kepada William. Tapi Edward yang saat itu tidak lagi bisa berbicara, memperlihatkan gestur menolak. Isabel yang kecewa lantas menghampiri Edward dan berbisik, Know this. The blood of your lion grows in my belly. Pagi harinya, tibalah saat di mana William akan dijatuhi hukuman. Di atas panggung penyiksaan, William diminta untuk memohon ampun kepada raja, tetapi William menolak dan tetap pada pendiriannya. Dan akhirnya, setelahnya, William diperintahkan kembali untuk memohon ampunan. Tetapi sekali lagi, dia menolaknya. Penyiksaan berlanjut. Tangan dan kakinya diikat dan ditarik oleh kuda. Enough! Waduh, pasti sakit banget itu bro. Bayangkan saja, engsel tangan dan kaki bisa lepas semua itu. Buset dah. Setelah itu, William pun lalu dibaringkan di atas tiang salib, kemudian dikepiri dan dikeluarkan isi perutnya. Orang-orang yang menyaksikannya pun tak tega dan akhirnya meminta pengampunan kepada raja. Hamish dan Stephen yang saat itu menyamar dan menyaksikan pemandangan tersebut juga berharap William bersedia memohon pengampunan untuk mengakhiri penderitaannya. Dan akhirnya, di tengah kesakitan itu, William pun langsung teriak. Dan akhirnya, hukuman mati pun dijatuhkan kepada William. Setelah dipenggal, kepala William diawetkan, ditancapkan di ujung tombak, lalu dipajang di jembatan.
Potongan tubuhnya disebar ke 4 kota dengan tujuan untuk memperingatkan rakyat Inggris dan Skotlandia akan risiko yang akan mereka hadapi jika berusaha berkhianat kepada kerajaan Inggris. Dan film pun berakhir. Sad ending ya bro ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga alur cerita film ini bisa menemani teman-teman semua. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.